Sekarang aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku harus segera mencari cara mendapatkan uang untuk biaya kuliah. Hai, selamat siang Bibi. Setelah mengamati selama beberapa hari, gadis ini tidak menipu siapapun. Alangkah baiknya jika dia bisa menjadi menantu perempuanku. Paman jangan pergi dulu. Mari lihat produk kami. Ini hanya sebentar. Cepat kok, mari kita lihat. Nah, Selamat siang, Nenek. Wah, halo Nenek. Apakah Anda datang untuk membeli suplemen kesehatan? Biar saya perkenalkan. tidak. Aku melihat dia orangnya baik, jadi aku akan percaya padanya. Apalagi yang kamu ragukan? Cepat perkenalkan kepada Nenek. Kalau kesepakatan ini berhasil, biaya hidup dan kuliahmu akan terjamin. Cui, ayahmu sudah jujur seumur hidup, tapi tetap saja miskin dan berumur pendek. Nenek, Cepat. jangan beli. Itu semua penipuan. Kita harus cepat lari. Hei, gadis nakal, kembali ke sini. Kau tidak mau menghasilkan uang untuk kuliahmu lagi. Nah, terima kasih banyak tadi. Sama-sama, Nenek. Ayahku pernah mengajariku bahwa kita harus selalu jujur dan berintegritas. Uang haram seperti ini, aku tidak akan menghasilkan. Tidak sia-sia aku mengamatinya selama beberapa hari. Dia memang gadis yang baik. Nah, aku yang mencelakaimu karena kau kehilangan pekerjaan. Bagaimanapun juga, aku harus memberimu kompensasi. Aku punya seorang cucu, dia muda dan sukses. Maukah kau menjadi cucu menantuku? Menyuruh neneknya sendiri mencarikan istri di toko suplemen kesehatan, seberapa buruk cucunya ini? Atau mungkin wajahnya jelek? Selamat siang Pak Fu. Di mana nenekku? Nyonya besar, beliau pergi ke toko produk kesehatan yang ada di timur kota itu. Katanya, beliau ingin mencarikanmu seorang istri. Bukankah toko yang di timur kota itu perusahaan penipu? Dia pergi ke sarang penipu hanya untuk mencarikanku istri. Benar-benar nenekku yang baik. Apa kamu takut aku tidak memberimu mahar? Ya, jangan khawatir, keluarga kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Saat aku keluar tadi, aku tidak membawa banyak uang. Ini, anggap saja sebagai hadiah pertemuan. Aduh, Nenek, bukan itu maksudku. Aku tidak bisa menerima uang ini. Ambil saja. Sekarang para penipu benar-benar keterlaluan. Masih sekecil ini sudah menipu untuk mendapatkan uang. Lihatlah bagaimana dia merayu nyonya besar. Sangat gembira. Dasar penipu kecil yang cerdik. Nenek tidak suka diikuti. Aku akan ke sana sendiri sebentar. Baik. Nah, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah yakin kamu cocok menjadi cucu menantuku. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya, Nenek. Ambil saja. Siapa dia? Dia tampan sekali. Dasar penipu zaman sekarang, demi menjual produk kesehatan, mereka sampai buru-buru ingin menjadi menantu cucu. Kamu bilang siapa penipu? Seluruh keluargamu yang penipu. Penampilanmu seperti orang baik, kenapa bicaranya tidak sopan sekali? Aku sudah melihatnya, dan kamu masih membantah. Nenek juga. Kenapa semua orang dipercaya? Nenek, aku benar-benar bukan penipu. Aku mahasiswa dari Universitas Kinghe. Lihat, ini kartu mahasiswaku. Mau apa kamu? Kembalikan padaku. Apa maksudmu? Ternyata benar-benar mahasiswa. Kamu kembalikan padaku. Dasar bocah nakal, letakkan. Siapa bilang dia menipuku? Aku sudah mengamatinya selama beberapa hari. Gadis ini tidak menipu siapapun. Benarkah? Kamu diam. Nah, maaf ya, dia adalah cucuku. Dia cucu nenek. Ya? Penampilannya tidak meyakinkan. Sepertinya dia tidak bisa mendapatkan pasangan. Mungkinkah dia impoten? Kasihan sekali. Penipu kecil ini sedang merencanakan apa lagi? Kamu main tuduh tanpa pikir panjang ya. Dia sudah banyak membantuku, tahu. Sejak kapan nenek mengenalnya? Bisa jadi dia itu komplotan penipu. Tidak peduli. Aku sudah memutuskan dia adalah menantu cucuku. Singhe, tubuh nenek tidak akan bertahan lama lagi. Nenek hanya ingin sebelum nenek pergi, melihatmu menikah. Baiklah. Tapi aku punya satu syarat. Dia tidak boleh tahu keadaan sebenarnya keluarga kita. Baiklah,
Kamu tidak boleh membohongi siapapun. Pekerjaanmu hilang. Bagaimana kalau kamu bekerja di klub tempatku bekerja, sebagai pelayan saja? Tapi di sini kami tidak memberikan gaji di muka. Untuk biaya hidup bulan ini, kamu harus mencari cara sendiri. Baik, aku mengerti. Nak, kamu baik-baik saja. Jika ada masalah, beritahu nenek, nenek akan membantumu, ya? Maafkan aku, Nenek. Uang ini, bisakah Nenek meminjamkannya padaku dulu? Aku bukan penipu, aku pasti akan mengembalikan uang ini. Jika Nenek tidak mau meminjamkan pun tidak apa-apa. Uang itu bisa kupinjamkan padamu. Tapi aku punya satu syarat. Menikahlah denganku. Hah? Saya sudah menikah sekarang. Rasanya seperti mimpi. Ini untukmu. Kalau butuh uang, tinggal gesek kartu ini saja. Terima kasih. Tenang saja, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu. Tidak perlu. Kau hanya perlu menuruti dan menemani nenekku dengan baik. Mana boleh begitu, uang ini tetap harus dikembalikan. Lagi pula, pernikahan kita kan hanya pernikahan kontrak. Tapi tenang saja, selama aku menjadi istrimu, aku pasti akan menjaga diri baik-baik, melakukan kewajibanku, dan tidak akan mempermalukanmu. Baik. Nanti aku akan kirimkan alamat rumahku kepadamu. Kau pindah ke sana hari ini juga. Aku ada urusan sekarang. Jadi aku tidak bisa menemanimu. Hari ini akhir pekan, kau masih harus bekerja? Aku tidak punya akhir pekan. Begitu melelahkan mencari uang siang malam. Kalau begitu, aku benar-benar tidak boleh membebaninya. Oh ya. Hei Lingling, kau pernah memberitahuku tempat di mana aku bisa bekerja, di mana ya? Klub hiburan Jiaoyang. Oh, baiklah. Ngomong-ngomong, di mana Bowen janjian? Klub hiburan Jiaoyang. Apa? Kalian sudah menikah secara sah? Dan dia, seorang pria tua yang 10 tahun lebih tua darimu. Kalau dengar ini, dia bukan orang baik, dan dia pasti melihatmu sebagai mahasiswi yang lugu dan polos, mudah ditipu. Dia tidak seperti yang kau katakan. Ini untukmu. Jika perlu menggunakan uang, gesek kartu ini saja. Selain itu, dia juga tidak terlihat tua. Maksudku, bagaimanapun juga pernikahan kita hanyalah pernikahan kontrak, dia mau bagaimanapun itu tidak penting. Ini jam kerja. Kenapa kalian mengobrol tidak jelas? Coba lihat kamu, pakaian apa yang kamu kenakan ini? Manajer, dia baru datang hari ini. Tidak ada seragam cadangan lagi. Jadi aku membiarkannya memakai yang ini dulu. Aku beritahu kalian ya, yang datang hari ini adalah orang terkaya di kota Jiang, Pak Fu. Kalian berdua harap berhati-hati. Baik. Kamu belum selesai bicara. Dia bukan orang seperti itu, benarkah? Lalu dia orang yang seperti apa? Suamiku? Pak Fu. Pak Fu, akhirnya Anda datang juga. Tuan Li sudah menunggu Anda setengah hari. Mari, silakan lewat sini. Kenapa kamu melamun? Sebentar lagi, semua harus meramaikan suasana. Hah? Mereka datang, datang, datang. Kejutan. Ada apa ini? Aduh, sini, bukankah kau menikah dan mendapatkan akta nikah terlalu mendadak? Kami semua berunding, berpikir untuk mengadakan pesta lajang untukmu. Sudah menikah, mengapa mengadakan pesta lajang? Aduh, anggap saja ini susulan. Hari ini kita tidak akan pulang sampai mabuk. Ayo. Bersulang, Ai. Ruan Sisi. Manajer, ada yang bisa saya bantu? Tamu meminta kamu harus melayani di ruang VIP. Bukankah itu ruangan Pak Fu? Pusing he. Tidak kusangka kamu menikah secepat ini. Sudah umum dikatakan bahwa istri tak lebih baik dari selir, selir tak lebih baik dari selingkuhan. Jika nanti kamu bosan, pastikan kamu mencariku. Keluarga Liu memiliki nama baik dan reputasi. Mengucapkan hal seperti itu, kamu tidak malu? Aku? Hei,
Janganlah kamu bersusah payah, Sing He itu tidak menyukai tipe sepertimu. Aku ingin lihat. Wanita macam apa yang bisa menikah dengannya? Fu Xinghe, wanita seperti apa dia? Wah, jangan sebut-sebut tentang istrinya. Aku hanya memberitahumu, kamu yang hanya seorang pelayan kecil juga tidak bisa menandinginya. Apa maksudmu? Dia datang. Pak Fu, ayo. Berbaliklah. Kejutan sudah datang. Hei, Selamat siang, apakah ini ruang VIP, Pak Fu? Ini kue ulang tahunnya. hari ini bukan ulang tahun Pak Fu. Hari ini adalah untuk merayakan pernikahan Pak Fu. Dia menikah juga hari ini. Kebetulan sekali. Nanti, kamu sendiri yang antarkan kue ini kepada Pak Fu. Oh. Cepat masuklah. Selamat atas pernikahan, Pak Fu. Selamat atas pernikahan Anda, Pak Fu. Dasar pelayan, berani-beraninya berpakaian seperti itu untuk menggoda Pak Fu. Ada apa denganmu? Aduh, Pak Fu, maafkan saya. kenapa dia ada di sini? Pak Fu, maafkan saya. Saya akan membersihkannya untuk Anda. Tidak perlu. Kau keluar saja sekarang. Maafkan saya, Pak Fu. Saya benar-benar tidak sengaja. Biarkan saya membersihkannya untuk Anda. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Pak Fu? Disuruh keluar sana. Perhatikan nada bicaramu. Saya? Apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Pak Fu, saya akan membersihkannya untuk Anda. Tidak apa-apa, ini salah kuenya. Mata Anda, kenapa terlihat begitu familiar? Hiro, sebaiknya kau keluar dulu. Kami tidak membutuhkan layananmu di sini. Harus. Cepatlah. Baik. Pak Fu ini memang orang yang baik. Ruan Sisi, Manajer, kudengar kau menimpakan kue. maafkan saya tidak sengaja. Kenapa kamu gugup? Pak Fu bahkan tidak mengatakan apa-apa dan masih melindungimu. Pasti karena pelayananmu bagus. Kurasa tidak juga. Kerja bagus. Aku dengar dari Ling Ling. Semalam kamu tidak minum air sama sekali. Minumlah sedikit, cepatlah pulang. Terima kasih Bapak Manajer. Pak Fu, hati-hati Pak Fu, pelan-pelan. Di mana ini? Tuan Li bilang, Anda terlalu banyak minum. Malam ini Anda harus istirahat di sini. Oh ya, kami sengaja menyiapkan untuk Anda sebuah kejutan, dijamin Anda puas. Kenapa kamu di sini? Ada apa denganmu? Panas sekali. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Dasar penipu kecil. Jadi seperti ini caramu. Di belakang suamimu. Bersikap, kamu melakukan ini di belakang suamimu. Yang katanya menjaga kehormatan diri. Ya. Aku belum bisa tidur, aku masih harus menjual minuman keras. Suamiku bekerja begitu keras, aku tidak boleh menjadi beban baginya. Minggir. Kamu? Ini demi suamimu? Ya. Uangnya mau kamu pakai untuk apa? Membayar uang sekolah. Membayar biaya hidup. Lalu membelikan hadiah kecil untuk suamiku. Minggir sana. Bahkan saat mabuk pun kamu tidak berkata jujur.
Sungguh penipu kecil. Hampir saja membangunkan istriku. Bonus bulan ini hangus. Aku tahu. Aku akan segera ke sana. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Aku bahkan memimpikannya. Ini memalukan sekali. Seharusnya aku tidak minum sebanyak itu. Ini alamat yang benar. Tapi menyewa rumah sebesar ini pasti mahal sekali ya. Jangan-jangan dia salah mengirim alamat padaku? Mengapa kamu mengendap-endap di sini? Sisi sudah kembali. Dasar anak muda, hubungan yang baik itu bagus. Kenapa kalian tidak memilih tempat yang lebih baik? Nenek, Anda salah paham. Nenek, apa yang Anda katakan? Kenapa Anda datang ke sini? Aduh, apa saya tidak boleh datang ke rumah cucu saya? Saya datang untuk menemui Sisi. Aduh, Sisi, cepat masuk. Pindah ke tempat kumuh ini. Sungguh membuat saya kesulitan mencari. Rumah kalian semewah ini? Ya, ini milik teman. Dipinjamkan untuk saya tinggali sementara. Oh. Luming ini, sudah kubilang cari rumah standar minimal, dia malah carikan yang seperti ini. Sisi, semua ini disiapkan untukmu. Cepat makan. Terima kasih, Nenek. Ya, kalian pergi kemana tadi malam? Kenapa semalaman tidak pulang? Hah, Nenek, saya sebenarnya bekerja sebagai pelayan di klub. Saya seharusnya tidak pulang larut malam. Maaf ya. apa? Pusing he. Kenapa kamu biarkan cucu menantu kesayangan saya bekerja sebagai pelayan? Aduh, Sisi, apa kamu capek? Apa ada orang yang mengganggumu? Hah, Dia itu galak sekali, siapa yang berani mengganggunya? kalau dia tidak merasa sedih, kenapa dia tidak pulang semalaman? Kamu juga tidak menjemputnya pulang. Jangan bilang Nenek kalau aku mabuk. Nanti Nenek jadi khawatir. Tadi malam itu karena... Nenek, semalam suntuk aku melayani para pelanggan. Aku benar-benar tidak disakiti. Kau bilang kau bersama siapa? Sudah aku bilang itu pelanggan. Tentu saja aku tidak kenal. Jadi kau sama sekali tidak tahu, orang yang bersamamu tadi malam, siapa? Kalau begitu, kau masih saja begitu. Memang salahku karena mabuk. Tapi bukankah ini untuk mencari uang? Mereka memberiku uang. Oh begitu. Dasar anak nakal, apa yang kau lakukan? Sifat burukmu itu kumat lagi. Sisi, jangan hiraukan dia. Siapkan perjanjian. Oh, Pak Fu. Minuman tadi malam belum memuaskan ya? Mulai minum di siang bolong begini, apakah suasana hatimu sedang buruk? Minggir. Wah, ini pasti mahal sekali. Untuk istrimu? Untukmu. Untukku? Sih, aku tidak suka pria, meskipun itu sangat mahal, tetap tidak bisa. Belikan suamiku hadiah kecil lagi. Punya sopan santun tidak mengambil barang orang sembarangan? Kamu lagi sensitif ya? Sisi, aku baru tahu, kemarin manajer memberimu obat dan mengirimmu ke kamar Pak Fu. Kamu baik-baik saja kan? Aku tidak menyangka hal seperti ini terjadi tadi malam. Sisi,
Sisi. Baik-baik saja, kenapa tiba-tiba hujan? Itu, sepertinya Berhenti. Awalnya saya hanya ingin bekerja untuk mendapatkan uang. Tidak menyangka hari pertama kehormatan saya sudah ternoda. Saya minta maaf kepada Fu Xingge. Melihat dia menangis, saya ternyata merasa sakit hati. Ada apa dengan saya? Baik-baik saja. Mengapa menangis? Fu Xinghe, saya salah bicara. Saya minta maaf kepadamu. Sini, kita pulang dulu, jangan sampai sakit. Masalah perceraian. Lebih baik menunggu dia tenang baru diungkit lagi. Hah? Ada apa? Kamu baik-baik saja. Saya tidak tahu cara memakainya. Sepertinya saya merusaknya. Cepat keringkan. Jangan sampai kedinginan. Sudah sebesar ini. Keringkan sendiri. Mari kita cerai saja. Apa katamu? Coba ulangi lagi. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku salah bicara. Tadi malam, saat aku bekerja di klub, aku tidur dengan seorang pria. Bukankah tadi pagi kau bilang, asalkan dibayar, itu tidak masalah. Aku hanya pergi sebagai pelayan. Awalnya mereka hanya memintaku menjual minuman. Mana aku tahu manajer itu akan memberiku obat dan memintaku menemani Pak Fu. Tuan Li bilang, Anda terlalu banyak minum. Malam ini Anda harus beristirahat di sini. Ngomong-ngomong, kami secara khusus telah menyiapkan kejutan untuk Anda. Dijamin Anda puas. Aku kira dia orang baik. Kalau aku melihatnya lagi nanti, aku akan melemparkan kue ke wajahnya lagi. Lalu memukulinya sampai wajahnya bengkak. Itu tidak perlu. Maafkan aku. Aku bilang aku akan menjaga kehormatanku dan menjalankan kewajibanku dengan baik. Aku melanggar janjiku. Tadi malam, tidak terjadi apa-apa. Jangan khawatir, meski kita bercerai, aku akan segera mengembalikan uangmu. Tapi, tolong beri aku sedikit waktu. Tunggu. Apa katamu? Dasar bodoh. Maksudnya apa ya? Aduh. Sebenarnya ada apa? Katakan saja padaku. Tadi malam, orang yang bersamamu adalah aku. Aku menemanimu sampai pagi. Tidak terjadi apa-apa. Ini bukan mimpi. Benar-benar dia. Dia selalu menjagaku. Kenapa masih bengong? Duduk. Apakah ini hadiah? Ini adalah hukuman. Bukankah ini gelang tangan? Kenapa harus dipakai di kaki? Ini bukan gelang tangan. Ini adalah borgol kaki. Lihat saja nanti kalau kamu masih Apa yang tutup? Tiba-tiba sekali. Aduh, kau tahu tidak, tempat hiburan di mana aku dulu bekerja itu dipaksa tutup operasi. Kudengar itu perintah dari Pak Fu. Tapi manajer kami itu menjilat Pak Fu, tidak sempat menyinggung perasaannya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah itu karena aku? Karena kamu? Benar. Bukankah Pak Fu sebelumnya menyuruh orang untuk memberiku obat? Tetapi tanpa disangka kamu menggagalkannya. Tentu saja dia marah. Sudah kubilang Pak Fu benar-benar bukan orang baik. Apa kamu memiliki kesalahpahaman tentang Pak Fu? Dia bukan orang seperti itu. Dia memang orang seperti itu. Sudah. Jangan bicarakan dia lagi. Setiap kali aku menyebutnya, aku jadi kesal. Tapi mobil ini dari mana? Bagaimana bisa kamu punya mobil semahal ini?
Aku pinjam dari bos. Supaya kamu juga bisa merasakannya. Suamiku, kamu baik sekali. Belum turun juga. Nanti terlambat masuk kelas. Bukankah itu Ruan Sisi? Dia itu gadis kampung. Kenapa bisa turun dari mobil Maybach? Aku tahu plat nomor mobil itu. Mobil itu milik grup Shenghua. Oh begitu. Dia pasti sudah menggayat orang dari grup Shenghua. Orang kaya. Benar-benar tidak tahu malu. Benar sekali. Siapa yang tahu perbuatan kotor apa yang dia lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Dasar tidak tahu malu. Kamu masih punya muka untuk makan? Kamu bilang siapa yang tidak tahu malu? Yang kami maki itu kamu. Tidak tahu malu. Benar-benar ceroboh. Seperti anak kecil saja. Semuanya, mari lihat ini. Orang seperti inilah yang menggait pria hidung belang di luar sana, merusak reputasi sekolah King He kita. Aku tidak melakukannya. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri tadi pagi. Kamu turun dari mobil mewah dan bahkan bermesraan dengan pria tua. Benar, kamu ini murid miskin dari desa. Tidak punya siapa-siapa di sini. Kenapa kamu dijemput oleh mobil mewah pagi-pagi begini? Itu dipinjamkan orang lain. Sungguh memalukan bersekolah bersama orang seperti ini. Betul, sekolah seharusnya sudah lama mengeluarkan murid seperti ini. Meskipun kamu mendapatkan surat penerimaan, kamu tetaplah perempuan murahan yang menjijikan. Perempuan murahan sepertimu tidak pantas kuliah. Hei, mau kemana? Mau kabur ya? Tidak akan kubiarkan. Dasar tidak tahu malu. Bukannya kamu ingin makan? Makan sana, makan. Habiskan makanannya, makan. Makan ya. Kau tahu diri kau akan keluar dari King He sendiri. Makan ini. Benar. Keluar dari King He. 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 Siapa yang berani mengganggu istriku? Lepaskan. Selain ayah, dia adalah satu-satunya orang yang mau berdiri di sisiku tanpa ragu sedikit pun. Kalian berani mengganggu istriku. Masih menyebutnya istri? Dia masih berapa tahun sudah menikah? Kurasa dia cuma simpananmu yang kau pelihara? Coba ulangi lagi. Kenapa kalau kuulang? Dia memang tak tahu malu. Tadi pagi aku melihat dia keluar dari mobil mewah. Kanchan. Kau berani memukulku. Ayahku adalah direktur di grup Shenghua. Bahkan kepala sekolah pun harus menghormatiku. Kau berani memukulku ya? Grup Shenghua ya? Ada keributan apa ini? Siapa yang berani membuat masalah di sini di King He? Kepala sekolah, dia pelakunya. Saya. Pak Fu Anda? Pak Fu meminta saya untuk mencari tahu situasi terkini King He. Pak Fu meminta Anda datang, apakah ada perintah khusus? Pak Fu menginvestasikan dana untuk sekolah ini agar kalian mendidik talenta masyarakat. Apa yang kalian ajarkan sekarang? Penindasan dan perundungan, menjelek-jelekkan dan menyebarkan fitnah asusila. Ini semua karena kelalaian saya dalam mendidik. Kalian berdua dikeluarkan. Kepala sekolah, ayah saya adalah direktur di grup Shenghua. Diam, meskipun ayahmu ada di sini, kau tetap dikeluarkan hari ini. Jika ini terulang lagi, Anda juga tidak perlu menjadi kepala sekolah lagi. Saya mengerti, saya mengerti. Ada apa? Masih belum senang juga? Akan kuberi mereka pelajaran lagi untukmu. Aku tidak senang, itu karena kau terus membohongiku. Aku membohongimu? Bukankah begitu? Hanya dengan satu ucapan darimu, kepala sekolah langsung mengeluarkan mereka berdua. Fu Xinghe, kau masih tidak mau berkata. Maaf ya. Aku sebenarnya. Tapi kan kamu kerja di Shenghua. Jelas-jelas kamu kenal Pak Fu. Kamu malah bilang ke aku kalau kamu tidak kenal dia. Dia itu atasanmu kan? Benar. Aku yang salah. Tapi kan sebelumnya kamu punya salah paham dengan Pak Fu kan? Jadi aku tidak berani memberitahumu. Aduh, kenapa kamu tidak bilang dari dulu sih? Kamu itu suamiku, mana mungkin aku tidak percaya padamu? Tapi setelah keributan ini, kesempatan magang di luar kampus yang sudah diatur sekolah, sepertinya aku tidak akan mendapatkannya lagi. Jangan sedih dong. Siapa tahu saja,
akan ada kesempatan magang yang lebih baik datang tiba-tiba, ya kan? Halo. Apa? Grup Shenghua? Baik, baik. Ramalanmu benar-benar jitu ya. Grup Shenghua menelepon, katanya, aku disuruh magang di sana. Bukan hal bagus ya. Kamu tidak senang. Tentu saja senang, itu kan Shenghua. Tapi, aku tidak pernah mengirimkan berkas magang ke Shenghua. Oh, aku melihat pengajuan magangmu, lalu aku bertanya pada Pak Fu. Pak Fu langsung merekrutmu, katanya sebagai permintaan maaf atas kejadian yang lalu. Benarkah? Pak Fu baik sekali. Terima kasih juga suamiku. Aku merasa setelah bersamamu, aku jadi orang yang sangat beruntung. Sedang apa? Pasang sabuk pengamanmu. Sudah pergi dengan mobil. Oh. Nenek, apakah nenek mau membeli sesuatu? Untukmu, bukankah kamu akan bekerja di Shenghua? Nenek belikan kamu beberapa potong pakaian. Pakai yang cantik saat pergi bekerja. Aduh, tidak perlu, Nek. Saya hanya seorang pekerja magang. Tidak perlu sampai semewah ini. Mana bisa begitu? Pergi bekerja itu sama saja sudah masuk ke masyarakat. Jika penampilanmu bagus, akan terhindar dari banyak masalah. Lagi pula, nenek juga menyukaimu jika kamu berdandan yang cantik. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Nek. Cepat-cepat lihat kamu suka yang mana. Suka yang mana? Kita beli yang itu ya. Lihat, bagaimana yang ini? Nenek, bagaimana kalau kita cari tempat lain saja? Ini terlalu mahal. Aduh, ini harganya seberapa sih? Bagaimana yang ini? Tidak bisa. Modelnya terlalu tua. Kalau yang ini? Juga tidak bisa. Terlalu pendek. Yang ini bagus. Kamu akan terlihat elegan memakainya. Tidak bisa. Warnanya terlalu gelap. Nenek, aku tidak suka ketiga baju ini. Ketiga-tiganya tidak suka ya? Ya. Baiklah, kita tidak ambil ketiga baju ini. Nenek, bungkus semua yang lainnya. Kita beli dan bawa pulang. Nanti kita pilih pelan-pelan. Bukan begitu, Nenek. Nenek tahu berapa harga semua ini. Ini. Aku kira siapa yang sok kaya dan pamer di sini. Ternyata hanya kau si gadis desa. Nona Liu, Anda sudah datang. Nah, kenapa kau bicara seperti itu? Apa yang salah dengan perkataanku? Memang dia kan orang desa yang kampungan. Pantas saja aku mencium bau yang tidak enak. Bagaimana cara kalian bekerja? Ini Mall Shenghua? Apa sampah semacam ini boleh masuk? Siapa yang kau sebut sampah? Apa hakmu bicara seperti itu? Ayah Nona Liu adalah manajer Mall Shenghua. Tentu saja dia berhak bicara. Aha. Hanya seorang putri manajer mall. Sangat sombong. Mendidik putrinya menjadi seperti ini. Kurasa ayahmu sebagai manajer harus diganti. Kau bilang ganti, ya ganti. Nenek tua, kau berani sekali omong besar ya? Aku omong besar? Hah? Kau tahu siapa? Cucu saya bekerja di Shenghua. Dan dia adalah karyawan kantor pusat grup Shenghua. Karyawan Shenghua? Oh, saya tahu. Dia adalah pria yang memeliharamu, kan? Saya akan memberitahu kamu sekali lagi, dia adalah suami saya. Saya tidak peduli dia siapa. Terakhir kali dia sok berkuasa di sekolah, membuat kami dikeluarkan. Saya belum menyelesaikan urusan ini denganmu. Dia itu hanya penipu. Ayah saya sudah cari tahu. Pak Fu sama sekali tidak mengirim orang ke sekolah baru-baru ini. Ayah saya sudah melaporkan perbuatan tipuannya ke atas. Dia sebentar lagi akan sial besar. Kamu bilang cucu saya penipu. Bicara kamu itu lucu sekali. Apa kamu tahu siapa cucu saya? Saya tidak peduli cucu kamu itu siapa. Saya beritahu kamu, di sini bukan sekolah, tidak ada yang bisa melindungimu. Hari ini kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada saya, atau saya tidak akan melepaskanmu. Jangan-jangan waktu itu Sing He pergi ke sekolah untuk membantu saya sendirian. Pak Fu sama sekali tidak tahu. Kalau begitu, jika masalah ini menjadi besar, apakah ini akan memengaruhi pekerjaan Sing He? Baiklah, saya bisa meminta maaf kepadamu. Tetapi bisakah masalah ini jangan dibesar-besarkan? Sisi, kamu tidak perlu minta maaf. Tidak ada masalah besar. Saya ingin lihat masalah apa yang bisa dia timbulkan. Hai orang tua bangka, kamu nenek dari pria liar itu ya? Banyak bicara sekali, tidak takut kena batunya. Hei, kamu boleh menghina saya, tapi jangan menghina nenek saya. Cepat minta maaf. Saya memang tidak salah memilih orang, menantu perempuan saya ini memang tepat. Minta maaf, sampah sepertimu? Apa pantas meminta maaf padaku? Aku tidak mengizinkanmu memaki cucu menantuku. Bukan hanya aku memaki dia, aku juga memukulnya secara langsung. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan cucu menantuku. Minggir, nenek tua sialan. Nenek, kamu baik-baik saja? Nenek tua sialan itu, rasakan. Minta maaf pada nenek. Pergi sana. Maki saya boleh, tapi jangan nenek saya.
minta maaf pada nenek. Berani-beraninya kamu memukulku, pukul dia. Aduh, Singhe, ini akan menjadi masalah besar. Ada apa? Aduh, istrimu dipukuli habis-habisan. Apa? Halo. Sisi, kamu tidak apa-apa. saya tidak apa-apa, Nek. Rasanya diperhatikan, sungguh menyenangkan. Dalam waktu 3 menit, cari tahu segera di mana istri dan nenek saya sebenarnya berada. Baik. Di mana Sisi? Singhe, akhirnya kamu datang juga. Sisi menderita di dalam, dia sedang dimintai keterangan. Nenek, Sisi. Mana yang terluka? Tidak apa-apa, jangan takut. Suami ada di sini. Beritahu aku, siapa yang menyentuhmu. Aku pasti akan membuatnya membayar. Kamu masih mau membuatku Apa yang nenek lakukan? Nenek, ini yang nenek sebut mengalami penderitaan besar. Kenapa? Bukankah luka batin itu juga termasuk luka? Sisi mengalami trauma. Dia masih kecil tapi sudah sampai kantor polisi. Nenek bisa memberitahu saya. Nenek hampir membuat saya jantungan. Aduh, masalah kecil seperti ini saja sudah membuatmu takut? Apa kamu masih seorang pria? Ini masih masalah kecil. Singhe, jangan salahkan nenek ya. Ini semua salahku. Bagaimana bisa menyalahkan? Kamu terluka, sakit tidak? Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Sekarang saya antar kamu ke rumah sakit. Hei, dia cuma tergores sedikit saja. Jika harus ke rumah sakit, seharusnya kami yang ke rumah sakit kan? Betul. Dan kamu penipu, minggu lalu kamu berani mengaku sebagai orang dekat Pak Fu. Kalau berani, jangan pergi. Hari ini biar ayah saya membongkar wajah aslimu. Sing, bagaimana kalau aku minta maaf saja padanya? Tidak perlu. Saya ingin lihat siapa ayahmu sebenarnya. Siapa yang berani mengganggu putriku? Jadi kalian yang menindas putriku ya? Putri Anda yang mulai membuat masalah lebih dulu. Anda sebagai manajer pusat perbelanjaan, apa Anda tidak profesional seperti ini? Membiarkan putri Anda bertindak sembarangan? Kau ini siapa? Berani-beraninya mengaturku. Ku dengar kau juga orang dari grup Shenghua ya? Aku sudah lama di Shenghua, tapi tak pernah dengar orang sepertimu. Itu karena jabatan Anda terlalu rendah, kurang wawasan banget. Apa kau percaya aku bisa membuatmu menghilang dari kota Jiang? Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Jangan sentuh suamiku. Suamimu? Hahaha. Oh, jadi kau wanita tak tahu malu itu. Yang suka mencari pria kaya, perempuan murahan itu kan? Hahaha. Ayah, Kau berani. Halo. Apa? Aku dipecat. dipecat? Ayo pergi. Ternyata dia adalah... Dia siapa? Ayah, ada apa denganmu? Pak, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Kau benar-benar perusak keluarga. Kau tahu siapa yang kau provokasi? Kau berani mencari masalah dengan orang kuat. Dia adalah presiden grup Shenghua, Fu Xinghe. Apa? Bahkan ayahmu ini tidak punya hak untuk bertemu dengannya. Kau berani-beraninya. Sekarang kita tamat. Seluruh keluarga kita akan hidup susah. Selesai. Semuanya selesai. Suamiku, caramu memukul orang tadi benar-benar keren sekali. Tapi aneh juga ya, kenapa manajer Liu itu benar-benar tiba-tiba saja dipecat? Saya dengar dari HRD perusahaan beberapa waktu lalu, kalau manajer Liu itu akan dipecat karena menggelapkan uang. Mungkin hari ini kebetulan saja. Wah, kebetulan sekali ya. Astaga, kapan kamu meneleponnya? Bukankah sudah saya katakan, dia dipecat karena korupsi? Memang cucu kesayangan nenek. Ini apa? Bukankah kamu bilang tidak suka yang 3 itu, jadi sisanya sudah dibeli semua. Saya suruh mereka mengirimkannya ke sini. Nenek, ini. 1 potong saja sudah mahal sekali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nenek beli baju sebanyak ini, jangan-jangan kita terlilit utang. Nenek saya jarang pergi ke mall, jadi dia tidak terlalu mengerti harga. Kalau kamu tidak membelikannya, saya khawatir dia akan sedih. Jadi, saya berinisiatif, menyuruh mereka mengganti semua dengan barang palsu. Kamu tidak marah, kan? Tentu saja saya marah. Marah karena kamu tidak memberitahu saya dari awal. Saya benar-benar terkejut. Saya kira sejak saat itu, kita harus mulai hidup terlilit utang. Aduh,
Sisi, kalian sedang apa di sana? Cepat ke sini dan coba, lihat mana baju yang akan dipakai besok. Soal ini, kamu tidak boleh membiarkan nenek tahu sama sekali, ya? Saya datang, Nenek. Coba lihat, yang mana yang kamu... Kenapa panas sekali? Apa kau tidak menyalakan pendingin udara? Untuk apa menyalakan pendingin udara di cuaca seperti ini? Jangan-jangan kau sakit? Minum sup jahe ini. Tidurlah lebih awal, ya. Kenapa kau berkeringat sebanyak ini? Nyonya besar. SSTV. Jangan sampai mengganggu kelahiran cucu kecilku. Susah payah aku mencari tonik kesuburan agung ini. Ini. Tapi Nyonya muda masih terlalu muda. Aduh, memang benar Sisi masih muda. Tapi Singhe sudah tidak muda lagi. Beberapa tahun lagi, kualitas Singhe akan menurun. Jangan-jangan kau sakit. Hah? Kenapa kau berkeringat sebanyak ini? Jangan-jangan kau demam? Tidak bisa, aku tidak boleh begini. Aku pasti sudah gila. Kenapa aku selalu ingin menciumnya? Sebenarnya ada apa denganmu? Jangan mendekat. Kau baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja jika kau tidak mendekat. Ada apa dengan dunia ini? Kenapa setiap hari selalu ada ujian? Lantai itu dingin sekali. Apa kau yakin ingin berbaring di lantai? Ya. Lantai. Aman. Hah, Kau akan aman jika aku tidur di lantai. sejak ayahku meninggal. Ini pertama kalinya ada orang bersikap sebaik ini padaku. Astaga. Tidak lihat. Anak muda zaman sekarang mesra sekali. Tapi harus tahu batasannya dong. Sampai main di lantai segala. Nenek, bukan. Baiklah. Nenek mengerti. Cepat bangun, sarapan. Iya. Sisi, baju yang kubelikan untukmu, kenapa tidak kamu pakai? Perusahaan sebesar Senghua. Kalau ada yang melihatku memakai barang palsu, apakah tidak akan ada dampak buruk? Apakah kamu tidak suka? Hah? Kalau tidak suka tidak apa-apa, nenek akan membelikanmu lagi. Oh tidak, bukan begitu. Aku akan memakainya besok. Hahaha, bagus. Tidak usah peduli apa kata orang. Yang penting nenek senang. Sisi, yang kamu pakai itu rok koleksi musim semi Luoxian kan? Roknya pasti harga 140 juta rupiah, kan? Sisi, kondisi keluargamu baik sekali ya, sampai bisa beli rok semahal ini. Hadiah dari orang lain. Bajunya kembar. Baju kembar tidak menakutkan, yang jelek pasti yang malu. Diam. Kau yang beli baju ini? Ini koleksi baru Luoxian. Aku saja tidak mampu membelinya, paling hanya bisa beli tiruan kualitas A. Dia ini cuma mahasiswi miskin, mana mungkin mampu membelinya? Luoxian itu calon mitra kerja sama kita di Senghua. Dengan tampang gembel seperti dia, mana mungkin mampu membelinya? Pasti palsu. Nona Qin, lewat sini, Presiden Pak Fu sangat menghargai merek Anda, semoga bisa mencapai kerja sama jangka panjang dengan Luoxian. Karyawan perusahaan Anda secara terang-terangan memakai barang palsu dari merek kami. Apakah ini yang disebut sikap kerja? Pak Qin, apa ini semacam kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Ini pakaian dari merek saya sendiri. Apa saya tidak mengenalinya? Ada orang yang tidak punya uang tapi sangat sombong. Membeli barang palsu, memalukan Senghua. Maafkan saya. Kamu tidak perlu meminta maaf padanya. Tindakan seperti ini, merek kami, sama sekali tidak akan memaafkannya. Dia bilang begitu pada manajer Liu. Pak Qin, apa Anda salah paham? Ini. Kamu meragukan saya? Tanyakan sendiri padanya, apakah yang dia pakai itu palsu?
Nona ini yang mengenakan barang asli. Ternyata yang dipakai Sisi itu asli. Justru yang dipakai manajer Liu itu palsu. Sepertinya dia setiap hari memakai merek terkenal, tapi itu barang tiruan. Dari mana Sing He mendapatkan barang tiruan dibuat sangat mirip, bahkan bisa menipu pihak merek. Pak Qin, mohon maaf, tenangkan diri Anda. Benar Pak Qin, saya juga ditipu oleh orang. Ditipu orang? Apa kamu pikir saya bodoh? Kopi Anda, Pak Qin. Maafkan saya. Pak Qin, biar saya bantu bersihkan. Bagaimana ini? Ini adalah edisi terbatas dari Ivan. Saya sengaja mengenakannya untuk menghormati Presiden Fu di perusahaan kalian. Sekarang jadi begini, bagaimana sekarang? Syukurlah, meskipun Sheng Hua tidak bisa bekerja sama dengan Luo Shen, semua tanggung jawabnya bisa dilemparkan pada Ruan Sisi. Anda jangan panik dulu, saya punya cara. Gaun edisi terbatas Ivan ini dirancang khusus agar tidak mudah rusak. Lihatlah, saya pikir seperti ini justru lebih menonjolkan aura Anda. Tidak kusangka bisa dipakai seperti ini, memang terlihat lebih bagus jika dipakai begini. Saya bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa mengetahuinya. Karena mereka yang mampu membeli edisi terbatas seperti ini, semuanya seperti Anda, pasti orang kaya dan berpengaruh. Lagi pula, umumnya tidak akan menghadapi insiden seperti ini, jadi biasanya tidak akan ada yang peduli. Piuh. Ukurlah di antara barang tiruan yang dibelikan Sing He untukku, ada satu yang persis sama. Pantas saja disebut Sheng Hua. Bahkan seorang karyawati magang kecil tahu begitu banyak. Perusahaan seperti ini kami akan merasa aman bekerja sama. Pergi ambil kontraknya, kita akan menandatanganinya begitu Pak Fu datang. Baik. Saya akan segera bersiap. Saat penandatanganan kontrak nanti, kamu harus ikut denganku. Saya harus di depan Pak Fu kalian memujimu dengan baik. Terima kasih Pak Qin. Kapan Pak Fu tiba? Pak Fu sudah ada di perusahaan, beliau akan segera tiba. Setelah Pak Fu kalian tiba, saya pasti akan memintanya memberimu bonus. Terima kasih Pak Qin. Ini semua demi perusahaan. Hari ini akhirnya saya bisa bertemu Pak Fu. Direktur utama sudah kembali dari luar negeri. Di mana dia? Salah. Ruang rapat di lantai 3. Pak Fu, sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda hari ini. Sungguh suatu kehormatan. Terima kasih kembali Pak Qin. Ini adalah direktur utama grup Sheng Hua kami, ayah dari Pak Fu. Selamat siang Pak Fu. Saya karyawan magang di Sheng Hua, nama saya. Ruan Sisi. Halo, saya sudah lama ingin bertemu denganmu. Anda mengenal saya? Ini menantu perempuan saya. Apa yang dikatakan ibunya benar. Dia benar-benar memiliki wajah yang membawa keberuntungan. Pak Fu, karyawan magang di perusahaan Anda benar-benar luar biasa. Tidak hanya dapat beradaptasi dengan situasi, apalagi soal berbagai barang mewah, memiliki pandangan yang sangat mendalam. Tentu saja, dia dipilih oleh putra saya. Hah? Apa yang dikatakan direktur utama benar, Sisi dipilih sendiri oleh Pak Fu, dia adalah karyawan magang khusus. Oh, ternyata itu yang Anda maksud. Kali ini setidaknya saya tidak mempermalukan Sing He. Saya yakin setiap senior di Sheng Hua pasti bisa melakukannya. Terima kasih atas apresiasi Pak Qin. Menantu perempuan saya ini, dia membedakan urusan pekerjaan dan pribadi. Sisi, kita harus bicara baik-baik. Kita. Anak nakal, kenapa kamu? Ayah, aku ada urusan mendadak. Tolong tanda tangani ini untukku. Aduh. Anak nakal ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Maaf Pak Qin, putraku ada urusan mendadak. Biar aku saja yang tanda tangan. Sisi, kamu keluar dulu ya. Nanti sebentar lagi aku akan mencarimu. Mencariku? Oh, baiklah. Selanjutnya, kami akan merepotkan Sheng Hua. Aku harap kali ini kita bisa bekerja sama dengan baik. Malam ini, perusahaan kami juga sudah menyiapkan jamuan makan malam. Kami harap Direktur Fu dan Pak Fu bisa hadir. Pak Qin terlalu sungkan. Nanti malam aku akan menyuruh putraku untuk bersulang denganmu. Direktur Fu, tidak usah sungkan. Hati-hati. Akhirnya aku bisa mengobrol dengan menantuku. Ayah,
Ayah belum bisa jujur pada Sisi sekarang. Anak nakal, kamu mengagetkanku. Kenapa? Padahal aku sengaja kembali untuk bertemu menantuku. Karena aku belum memberitahunya tentang identitasku. Apa? Sisi sampai sekarang masih belum tahu identitasmu? Bukankah ini penipuan pernikahan? Apa maksudmu penipuan pernikahan? Kenapa harus dilebih-lebihkan begitu? Aku hanya belum menemukan kesempatan yang tepat untuk memberitahunya. Tuan Sisi, ternyata istri Fu Xing. Keluarga Fu, kita bukan keluarga yang memalukan. Kenapa kamu melakukan semuanya secara diam-diam? Singkatnya, masalah ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Pokoknya, Anda tidak bisa bertemu dengannya sekarang. Jangan bahas ini. Di mana Ibu? Kenapa beliau tidak ikut dengan Anda? Dia akan datang sehari setelah saya. Katanya barang-barang belum lengkap dibeli. Saya mau tanya, kenapa kamu tiba-tiba tidak bisa menandatangani kontrak? Lalu, kamu menyuruh ayahmu ini. Pergi ke jamuan makan malam keluarga Chin itu. Kamu pergi sendiri. Baik. Oh, benar. Meskipun sekarang, saya tidak bisa mengakui menantu perempuan saya, tapi saya harus menunjukkan sesuatu. Transfer 200 juta rupiah ke rekeningnya. Katakan itu ditinggalkannya. Hadiah dari Pak Kin. 200 juta rupiah. Dia hanya seorang karyawan magang. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Pakai rekening pribadi saya. Saya mau begitu. Sudah selarut ini, sedang sibuk apa? Merapikan dokumen. Sebelum besok pagi, saya harus merapikan semua rencana proyek perusahaan selama 10 tahun terakhir. Sendirian? Siapa yang mengatur ini untukmu? Perlu saya tangani? Sudahlah, tidak perlu. Saya memang sudah dianggap orang dalam. Apalagi saya tidak mau karena masalah seperti ini menimbulkan masalah baru. Kalau begitu, saya akan menemanimu. Baik. Kamu belum makan, kan? Dasar ceroboh, ikut aku. Masih lapar? Ini enak sekali. Halo. Halo Sisi. Aduh, Yuan Bao tidak mengeluarkan susu. Tapi, aku sudah membelikan susu bubuk untuknya. Astaga, susu bubuk anjing ini mahal sekali ya. Soal uang, jangan khawatir lagi. Aku sudah magang, aku bisa merawat bayi-bayi itu dengan baik. Bayi? Dia punya bayi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Sisi, Ya. karena kita sudah menjadi suami istri, hal-hal tentang masa lalumu, kamu juga bisa menceritakannya kepadaku. Dahulu. Aku tidak punya kenangan indah. Ya, terutama setelah ayah meninggal, ibuku dan kakak laki-lakiku terus memaksaku menikah demi mendapatkan mahar. Aku susah payah melarikan diri. Ternyata, dia dipaksa oleh keluarganya. Masalah sebesar ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ini bukan hal yang patut dibanggakan. Siapa yang berani menceritakannya? Lagi pula, bukankah ini adalah pernikahan kontrak? Jadi aku tidak mengatakannya. Apakah kamu keberatan? Tentu saja tidak. Itu semua adalah masa lalu. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Tadi aku dengar kamu menyebutkan di telepon mengenai anak itu adalah... Kamu mendengarnya. Tenang saja, aku akan membesarkan ketiga anak itu sendiri. Aku pasti tidak akan merepotkanmu. Tiga anak. Ya, sekali melahirkan dapat 3. Kembar 3. Pantas dia bilang harus bekerja keras mencari uang. Karena kita adalah suami istri. Segala sesuatu seharusnya kita tanggung bersama. Kamu bagaimana kalau anak-anak itu dibawa saja ke rumah? Benarkah? Ya. Makanan dan kebutuhan lainnya, aku akan membelikan yang terbaik untuk mereka. Ah, bagus sekali kalau begitu. Dulu, itu karena kekurangan gizi. Bayi pertama kami bahkan tidak sempat lahir. Maksudmu? Sebelumnya, pernah keguguran. Ya, benar. Itu semua salahku. Dia pernah keguguran. Sisi, itu sama sekali bukan salahmu. Kedepannya, aku jamin hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 angka 0. Ketua Dewan Direksi murah hati sekali ya. Dia memberikan bonus sebanyak ini. Halo. Halo, Nona Ruan. Pusing he, mabuk berat. Tolong datang sebentar. Apa? Mabuk? Aku tidak mabuk.
Baiklah. Pak Fu, hati-hati. Saya sudah memberitahu Nyonya Muda untuk datang. Sisi. Sisi. Kau datang. Kau. Kenapa jadi setinggi ini? Pak Fu, Anda salah orang. Saya bukan Nyonya Muda. Sisi. Jangan khawatir. Aku tidak peduli kau pernah keguguran. Aku juga tidak peduli berapa anak yang pernah kau miliki. Sisi. Aku akan baik kepadamu seumur hidupku. Nyonya Muda pernah keguguran dan punya anak. Pak Fu benar-benar mencintainya. Ternyata Ruan Sisi adalah wanita sekotor ini. Kalau begitu, aku akan membuat masalahmu ini tersebar luas ke semua orang, lalu mencari ibumu yang miskin. Lihat saja bagaimana kau bisa bertahan lagi di grup Fu. Sisi. Pak Fu, tenanglah. Kalian. Itu bukan Nona Ruan. Anda salah paham. Pak Fu, dia bukan Fu Xinghe. Dia selalu mengoceh kalau mabuk. Saya tidak bersalah, ya. Aduh, aku cuma bercanda kok. Lihat, kamu panik sekali. Bangun, istrimu datang. Sayang, kenapa kamu di sini? Hei, aku bilang, kenapa kamu jadi jelek sekali? Sisi, anak-anakmu. Ya, cukup. Aku tahu, sudah berapa kali kamu mengatakannya. Dalam 1 atau 2 hari ini, aku akan membawa mereka ke sini. Nona Ruan, suami Anda benar-benar baik kepada Anda. Jarang ada pria yang bisa melakukan hal sejauh ini. Nona Ruan, Anda harus benar-benar menghargainya. Saya permisi dulu, agar tidak mengganggu kalian berdua. Baik. Sejauh ini, apa masalahnya memelihara seekor anjing? Ayo. Ayo kita pergi. Astaga, kamu berat sekali. Lebih berat daripada babi milik paman keduaku. Kamu. Bukankah kamu mabuk? Awalnya memang mabuk, tetapi ada penipu kecil yang memanggilku babi. Aku jadi setengah sadar. Siapa yang kamu sebut penipu kecil? Sisi. Aku ingin anak kita sendiri. Bukankah dia sudah pernah punya anak? Kenapa bisa berdarah? Mungkinkah aku terlalu kuat sampai melukainya? Kamu sudah bangun? Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Oh ya, bukankah kamu bilang ingin cepat-cepat menjemput bayi-bayi itu? Sekarang telepon temanku. Temanmu masih membantumu mengurus anak. Ya. Hubungan kalian sebaik itu ya? Tentu saja. Hubungan kami sangat baik, tapi ini juga anaknya. Juga bayinya? Mungkinkah dia ayah dari anak itu? Orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli seperti itu, kamu masih berteman dengannya? Kenapa tidak bertanggung jawab dan tidak peduli? Kenapa kamu bicara seperti itu tentang dia? Bukankah dia sudah merawat anak-anak itu? Bagaimana kabar bayi-bayinya? Cepat biarkan aku melihatnya. Benar saja, mahasiswa memang mudah ditipu. Aku ingin lihat pria macam apa yang bisa membuatmu tetap berteman dengannya setelah putus. Sisi, bayi-bayi ini baru selesai makan. Wah, lucu sekali. Kenapa perempuan? Memangnya kenapa? Cepat lihat bayi-bayiku, lucu kan? Ini yang kamu sebut bayi. Memangnya kenapa? Kalau ini yang disebut bayi, dia ini yang pertama kali. Bibi, boleh saya tahu Anda siapa? Fu Xinghe, keluar kamu sekarang. Dasar anak nakal, kau benar-benar di sini ya? Kau keluyuran semalaman tidak pulang. Hari ini, aku akan membantunya menantu perempuanku, memberimu pelajaran yang bagus. Ibu? Aduh. Jangan dipukul, jangan dipukul. Bukan. Kenapa ibu langsung memukulku? Kau masih berani bertanya kenapa? Kau tidak pulang semalaman dan keluyuran dengan wanita lain? Di mana kau menempatkan menantuku? Ibu, apa dia terlihat seperti orang ketiga bagi ibu? Bagus, yang sekecil ini pun tidak kau lewatkan. Apa kau masih punya hati, hah? Ibu salah paham, Fu Xinghe. Diam, Fu Xinghe juga kau yang memanggilnya. Hanya istrinya yang boleh memanggilnya begitu. Kau sudah dewasa belum, hah?
Usia masih sangat muda, mengandalkan wajah cantikmu, lalu merebut suami orang. Ayah ibumu membesarkanmu sampai sebesar ini hanya untuk membuatmu keluar merayu pria tua? Ibu, sepertinya ibu sedang memujiku ya. Ibu salah paham. Dia ini istriku. Aku menginap semalam di tempat istriku. Kenapa memangnya? Kau masih berani membelanya. Apa kau tidak kasihan pada istrimu? Kau adalah... Ibu, silakan minum teh. Panggilan ibu darimu sungguh enak didengar. Ayo, cepat duduk. Biarkan ibu melihatmu dengan baik. Saya benar-benar minta maaf. Ibu tadi salah paham padamu. Ibu tidak menakutimu kan? Ibu minta maaf padamu. Kalau kamu suka apa saja, ibu akan membelikannya untukmu. Tidak perlu. Saya tidak kekurangan apa-apa. Aduh, yang utama, saya tidak menyangka. Di usia Singhe yang sudah segini, dia masih bisa menemukan gadis semuda dan secantik ini. Ibu, apakah aku ini benar anak kandungmu? Diam kamu. Ini semua salahmu. Siapa suruh kamu tidak pulang tadi malam? Salahku? Ayah yang menyuruhku pergi ke pesta? Bagaimana bisa menyalahkanku? Ngomong-ngomong, di mana ayah? Apa beliau tidak datang bersamamu? Apa aku harus mencari waktu untuk bertemu ayah? Bukankah kamu sudah bertemu ayahnya di kantor kemarin? Sudah bertemu di kantor. Iya, beliau bahkan meneleponku dan memujimu, katanya kamu. Ibu, ada yang ingin kukatakan padamu. Apa? Sampai sekarang, Sisi masih belum tahu identitasmu? Kalau begitu, bukankah kamu melakukan penipuan pernikahan? Ibu dan ayah benar-benar pasangan sejati. Lalu, kapan kamu berencana memberitahunya? Kamu tidak bisa menundanya terus, kan? Aku tidak perlu menunda sampai hari lain, hari ini saja. Masalah kebohongan seperti ini lebih cepat diungkapkan lebih baik. Kalau kamu jantan, pergi dan beritahu Sisi sekarang juga. Cepat pergi, cepat pergi. Sisi, ada yang ingin Ada apa kok serius sekali? Sebenarnya aku, Sisi, Nenek. Ibu. Syufen juga ada di sini ya. Sisi, cepat lihat barang yang kubelikan untuk cucuku. Anak? Coba lihat. Ini bagus sekali kan? Cucu ini pasti akan terlihat cantik jika memakainya. Ini memang bagus. Tapi semua ini adalah barang untuk manusia. Aduh, kenapa kamu berbicara omong kosong, nak? Cucu buyut laki-laki dan perempuan ini, dia bukan manusia, aduh. Bukan nenek, dengar aku dulu. Sisi, apakah kamu hamil? Sudah berapa bulan? Tidak, aku tidak hamil. Aku dan Singhe baru tadi malam. Mana mungkin secepat itu? Aduh, Syufen, kamu salah paham. Ini bukan anak Singhe. Ini anak Sisi yang sebelumnya. Saat itu, Sisi masih muda, tidak tahu apa-apa dan menjadi korban penipuan. Apa maksudmu masih muda? Apa maksudmu tertipu? Aku tidak punya anak. Aduh, Sisi, kami tidak akan meremehkanmu. Tenang saja. Nenek percaya pada karaktermu. Kami tidak akan karena hal ini memiliki pandangan buruk terhadapmu. Nenek, dengarkan aku dulu. Kamu diam. Jika Singhe meremehkanmu, aku pasti tidak akan membiarkannya. Nenek sudah mencarikanmu, spesialis obstetri dan ginekologi terbaik. Keguguran ini bisa diobati dengan baik. Apa aku? Aku pernah keguguran juga. Siapa yang menyebarkan gosip tentang aku ini? Nenek, anak yang kubicarakan itu anjing liar yang kuadopsi. Saya harus tahu, sebenarnya siapa yang menyebarkan fitnah tentang saya? Sisi, menurutku yang penting salah pahamnya sudah jelas aja. Biarkan saja apa yang sudah berlalu, kita harus selalu melihat ke depan. Tidak bisa, apa kamu tahu betapa pentingnya nama baik bagi seorang wanita? Orang itu tega membicarakan saya seperti itu keterlaluan. Sayang, kamu baik sekali padaku. Selama ini kamu menahannya dan tidak mengungkapkannya, pasti sulit sekali ya. Jika itu orang lain, mungkin saya sudah diusir dari dulu. Kalau ganti orang lain, kamu juga tidak akan difitnah? Nenek, apa yang nenek katakan? Bukankah sudah seharusnya saya baik padamu? Saya rasa orang yang menyebarkan gosip itu, mungkin dia sendiri tidak tahu. Dia mungkin juga salah paham. Jangan terus membelanya. Orang itu bukan sekadar jahat, tapi sangat jahat. Kalau saya menangkapnya, saya pasti akan menghajarnya sampai mati. Semangka ini lumayan enak ya. Cepat makan. Makan lagi. Kenapa mereka semua melihat ke arahku? Kalian sedang melihat apa? Kamu masih berani bertanya. Lihat sendiri. Lingkungan kerja grup Shenghua rusak, karyawan wanita tidak bermoral,
Ini apa? Ruan Sisi, aku akan membuatmu tercoreng nama baikmu, akan kulihat bagaimana kamu bisa menjadi Nyonya Fu. Ruan Sisi, apa kamu tidak tahu malu? Semua ini karenamu. Orang-orang jadi mengatakan bahwa suasana di Shenghua buruk. Ini semua omong kosong. Ini tidak benar. Tidak ada asap tanpa api. Jika kamu benar-benar tidak melakukan hal-hal itu, mengapa hanya kamu yang punya skandal? Siapa yang menyebarkan desas-desus di luar sana? Kerja sama perusahaan dengan Pak Qin akan segera dimulai. Pak Qin ini sangat mementingkan harga diri. Jika karena dirimu, kerja sama perusahaan terganggu, kurasa semua usaha Pak Fu akan sia-sia. Aku sendiri yang akan menjelaskan kepada Pak Fu. Pertemuan dengan Pak Qin dijadwalkan pukul 2 sore. Pak Fu tidak ada. Baiklah. Aku akan mencari direktur utama. Apa? Menganggap anjing sebagai anak Sisi. Dia bisa salah seperti ini, bagaimana aku bisa punya? Anak sebodoh ini? Itu kan anakmu juga. Aku jauh lebih pintar darinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa menikahimu? Pak Fu, lihat saja. Pak Fu tidak mau membahas kerja sama lagi. Kerja sama apa? Itu semua tidak lebih penting dari istriku. Suruh departemen teknis untuk menyelidiki ID pemilik unggahan ini secara menyeluruh. Selain itu, suruh departemen humas untuk menghapus semua detail yang terkait. Aku ingin lihat siapa sebenarnya orang yang tidak tahu diri itu, yang berani menyentuh istriku. Kalian. Sisi, bukan kami. Ibu, apakah dia mengancammu dengan pekerjaan Sing He? Hah? Ibu jangan takut. Ada aku di sini. Aku akan melindungimu. Melindungi? Bapak Ketua, awalnya aku benar-benar sangat menghormatimu, tapi tidak kusangka kau ternyata orang seperti ini. Sisi, kau benar-benar salah paham. Benar Sisi, kau sungguh salah paham. Dia tidak melakukan apa-apa padaku. Ibu, aku tahu ibu khawatir dengan pekerjaanku dan Sing He. Ibu tenang saja, aku dan Sing He tidak akan membiarkan ibu diintimidasi. Lagi pula, aku memang datang ke sini untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kenapa tiba-tiba mengundurkan diri? Berhenti di sana, jangan mendekat. Nyonya muda sepertinya ada di kantor Bapak Ketua. Pak Fu sangat baik kepada Nyonya muda. Awalnya aku merasa bersalah karena skandal yang menimpaku telah memengaruhi perusahaan dan merasa menyesal. Tapi sekarang kelihatannya, ini sama sekali adalah pohonnya yang salah, jadi cabangnya ikut salah. Pantas saja ada orang yang menyebarkan fitnah tentangku. Ini, apa-apaan ini? Sisi. Sing He, kenapa kau datang? Bocah nakal, kau datang tepat waktu. Cepat jelas. Ada apa ini? Sing He, apa kamu tahu direktur utama baru saja mengganggu ibu kita? Dia bahkan memegang tangan ibu kita dan tidak melepaskannya. Sisi, kamu jangan panik dulu. Seharusnya itu salah paham. Bagaimana mungkin itu salah paham? Aku baru saja melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jika ayah tahu, dia akan sangat marah. Sebenarnya, Sing He, aku ada urusan mendesak. Aku harus menjawab telepon. Kamu jaga ibu baik-baik ya. Sisi. Sudah kubilang, jika kamu tidak menjelaskan masalah ini, cepat atau lambat akan terjadi masalah. Aduh, aku memegang istriku sendiri, malah disalahartikan sebagai pria mesum. Dasar anak nakal, ini semua karenamu. Gara-gara kamu, citraku di mata calon menantuku jatuh drastis. Semua ini bisa dijelaskan. Tapi sekarang ada orang di internet menyebarkan rumor bahwa Sisi hamil di luar nikah dan berperilaku tidak senonoh. Ini yang harus segera ditangani. Bukankah kamu yang memulai semua itu? Bukankah rumor ini kamu yang menyebarkannya? Aku tidak memberitahu siapapun selain nenek. Siapa ya? Sisi, tenang saja. Aku tidak peduli kamu pernah mengalami keguguran. Aku juga tidak peduli berapa banyak anak yang pernah kamu miliki. Mereka semua adalah anak-anakku. Jangan-jangan. Itu loh, Ming. Sungguh tuduhan yang besar. Dasar anak nakal.
Akhirnya aku Ibu, kakak, kenapa kalian bisa datang ke sini? Ini tempat saya bekerja. Tolong jangan membuat keributan di sini. Kenapa kami datang? Kamu tahu malu juga ya. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan? Aku membesarkanmu dengan susah payah, kamu malah lari ke kota sendirian untuk senang-senang dan tidak peduli dengan hidup matiku sebagai ibumu. Benar. Jangan pikir kamu bisa bersembunyi di kota, lalu kami tidak akan menemukanmu. Aku peringatkan padamu, Ruan Sisi. Dalam hidup, kamu adalah bagian dari keluarga Ruan. Dan saat mati, kamu adalah hantu milik keluarga Ruan. Sepanjang hidupmu ini, kalian semua jangan harap bisa melepaskan diri dari kami. Kenapa begitu? Uang yang kalian berikan untuk menafkahi dan menyekolahkanku, semua itu didapatkan ayah dengan susah payah. Setelah ayah meninggal, saya tidak pernah memakai uang kalian sepeser pun. Itu uang yang saya dapatkan dari kerja keras sendiri. Saya tidak berutang apa-apa pada kalian. Kamu masih berani mengatakan hal seperti itu? Kalau bukan karena kamu memaksa ayahmu untuk bekerja keras mengumpulkan biaya sekolahmu, ayahmu tidak akan meninggal karena terlalu banyak bekerja, meninggal secepat itu kan? Ya benar. Ayah mati karena dipaksa olehmu. Sekarang kamu sudah sukses, tapi kamu tidak peduli lagi pada kami. Mari kita semua menilai masalah ini bersama. Orang yang tidak tahu berterima kasih sepertinya. Bukankah seharusnya dia mendapatkan hukuman setimpal? Kenapa Ruan Sisi orangnya seperti itu ya? Benar sekali. Awalnya saya tidak percaya dengan kata-kata di internet internal itu. Tapi sekarang, sepertinya itu memang benar. Ruan Sisi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Demi uang, kamu bisa jadi egois dan meninggalkan keluargamu. Jadi kalau begitu, kamu tidur dengan banyak orang, melahirkan anak di luar nikah, juga demi uang ya? Anak di luar nikah? Aku tidak, semua itu hanya omong kosong dari mereka. Dasar kamu ya, aku menyuruhmu menikah demi mahar, kamu tidak mau. Tapi kamu malah mengandung anak haram orang lain. Sepertinya mendatangkan keluarga Ruan Sisi benar-benar pilihan yang tepat. Baru saja terjadi skandal, ditambah lagi keluarga seperti ini. Aku ingin lihat apakah Pak Fu masih bisa menerimanya. Aku tidak peduli, bocah. Aku beritahu kau, hari ini kau harus jujur pada Sisi. Direktur utama Pak Fu, gawat, terjadi sesuatu di lantai 1. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau tidak lihat kami sedang membicarakan pekerjaan? Keluar. Ini tentang Ruan Sisi. Ada apa dengan Sisi? Pantasan saja aku mencarimu di sekolah. Mereka bilang, kau sudah menikah. Kau, cepat beritahu ibu, siapa pria brengsek itu? Katakan padaku. Ini bukan urusannya. Apa maksudmu bukan urusannya? Ayo, kita cepat temui dia. Suruh dia bayar ganti rugi. Tidak mau, lepaskan aku. Ruan Sisi, kau berani memukulku. Demi pria tak tahu diri itu, kau berani memukul ibumu. Kau benar-benar anak durhaka. Semuanya, lihatlah semua anak durhaka ini. Aku tidak memukulmu, aku... Ruan Sisi, kau berani memukul ibu. Hari ini aku akan menggantikan ayah, memberimu pelajaran yang pantas. Ayo, ayo. Katakan, siapa pria brengsek itu? Siapa pria brengsek itu? Katakan. Sisi. Kau baik-baik saja, Sisi? Kau siapa? Berani memukul anakku? Aku akan melawanmu. Coba saja siapa yang berani bergerak. Pak Fu, apa Anda baik-baik saja? Dia memanggilmu apa? Sebenarnya kamu ini siapa? Maafkan aku, Sisi. Nanti akan kujelaskan padamu. Berani membuat kekacauan di grup Shenghua. Luming, selesaikan mereka. Hei, lepaskan aku. Kalian ini siapa? Ibu, orang ini pasti laki-laki tidak berguna, Ruan Sisi. Diam, beraninya menghina Pak Fu. Pak Fu yang mana? Presiden grup Shenghua, orang terkaya saat ini, pewaris keluarga Fu Xinghe. Apa? Ini tidak mungkin. Memangnya siapa gadis sialan itu? Mana mungkin aku tidak tahu. Sama sekali tidak mungkin. Benar. Dia hanya pembawa sial dan perusak. Berani datang membuat kekacauan di Shenghua dan berani menghina nyonya muda. Pukul mereka. Jangan dipukul. Aduh Pak Fu, aku salah, jangan dipukul. Ruan Sisi, apa kau tega melihat kakakmu dipukuli begitu saja? Kau dan dia adalah kakak adik sedarah. Kau tidak boleh tidak punya hati nurani. Jelas-jelas dia yang memukulku lebih dulu.
Saat dia memukulku, apakah dia ingat kalau dia itu kakakku? Apa yang dia dapatkan hari ini adalah balasan yang setimpal. Suamiku, ayo kita pergi. Ruan Sisi, meskipun kau tidak mengakui dia, bagaimana denganku? Apa kau bahkan tidak mengakui ibumu? Aku yang melahirkanmu, hidupmu Kau terus mengatakan, kau yang memberiku kehidupan, tapi saat aku lahir, kau sudah membenciku karena aku perempuan. Dan membuangku di gunung. Ayahku yang memungutku dan membesarkanku. Sejak saat kau membuangku, sudah tidak ada lagi ikatan ibu dan anak di antara kita. Ruan Sisi, kau tidak punya hati nurani. Diam. Ruan Sisi, aku dan ayahmu adalah suami istri. Itu adalah harta bersama, itu diatur oleh hukum. Kau tidak bisa mengelak. Membesarkan anak hingga usia 18 tahun, itu juga diatur oleh hukum. Setelah 18 tahun, aku tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun darimu. Aku tidak berutang apapun padamu. Kau ingin meminta mahar kepada suamiku, aku beritahu kau, tidak ada satupun. Kami tidak berutang padamu. Dalam hidup ini, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Kau. Istriku sudah bilang, dia tidak mau melihat kalian lagi. Usir mereka. Jangan. Ruan Sisi, kau benar-benar tidak punya hati. Aku tidak akan membiarkanmu. Hari ini saya umumkan di hadapan publik. Ruan Sisi adalah istri saya, Fu Xinghe. Dan juga Nyonya Rumah Shenghua. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyebarkan rumor lagi di luar sana, saya akan menghukumnya tanpa ampun. Ruan Sisi, Fu Xinghe melindungimu, aku tidak percaya. Direktur dan Nyonya Direktur tahu wajah aslimu, mereka masih bisa menerimamu. Masuk. Kenapa kau datang lagi? Direktur, ada hal penting yang harus saya laporkan kepada Anda, ini tentang Ruan Sisi. Ketua, Anda tidak tahu, Ruan Sisi terlihat seperti seorang mahasiswi, tapi dia sangat licik, dia bahkan menipu Pak Fu. Dia berasal dari desa. Keluarganya sudah menjodohkannya sejak kecil, dan sekarang dia sedang membuat keributan di bawah. Xinghe, bukankah kamu sudah pergi untuk membereskan masalah ini? Apa belum selesai juga? Ada Xinghe di sana. Sisi pasti tidak akan dirugikan. Tidak hanya itu, Ruan Sisi itu juga berkelakuan tidak baik, melahirkan anak di luar nikah. Masalah ini sudah tersebar di seluruh internet. Itu memang keterlaluan. Benar, dia membuat Shenghua kehilangan reputasinya seperti ini. Dia sama sekali tidak boleh tinggal di Shenghua lagi. Keterlaluan, harus diselidiki siapa yang mencemarkan nama baik menantuku. Apa? Kau tampaknya sangat peduli pada putraku. Tentu saja, Nyonya Fu, Pak Fu sangat luar biasa. Sebagai karyawannya, tentu saja saya tidak bisa hanya melihatnya, merasa tidak nyaman. Performa Anda sangat bagus. Mulai besok, Anda tidak perlu lagi bekerja di Shenghua. Apa? Melompati rantai komando saat melapor, mencari masalah, dan juga menjelek-jelekan menantuku. Orang seperti Anda, saya sama sekali tidak akan membiarkan Anda di grup Shenghua. Panggil seseorang. Tunggu, Pak Fu, cepatlah bicara kepada ketua, semua ini saya lakukan demi Anda, demi Shenghua. Demi aku. Demi Shenghua. Cara Anda bertindak demi Shenghua adalah dengan di internet, menyebarkan kebohongan di mana-mana. Dan yang terakhir kali itu, kamu memakai barang palsu dan membuat Pak Qin marah. Dan juga merugikan Sisi dengan sengaja menumpahkan kopi ke tubuh Pak Qin. Aku tidak mempermasalahkannya denganmu. Apa kamu benar-benar berpikir aku orang yang mudah dibujuk? Pak Fu, bukan begitu aku. Yang terakhir kali itu adalah kecelakaan. Tidak, Pak Fu. Aku salah, aku tahu aku salah, aku hanya bertindak bodoh sesaat. Mulai hari ini kamu dipecat dari Shenghua. Adapun keluarga Liu, selamanya tidak akan bisa menginjakan kaki di kota. Pak Fu, saya tahu saya salah. Saya sungguh-sungguh tahu saya salah. Sisi, saya mohon padamu. Semua ini salah saya sebelumnya. Saya hanya sedang hilaf saat itu. Saya tahu sekarang kamu adalah Nyonya Fu yang sah. Bisakah kamu, demi hubungan kita yang dulu, membantu saya meminta belas kasihan Pak Fu? Kamu demi menjatuhkan saya bahkan tidak peduli dengan reputasi Shenghua. Saya sudah mundur berulang kali hanya untuk membuatmu semakin melunjak. Hubungan apa yang masih ada di antara kita? Silakan. Sisi, apakah masalah di rumah sudah dibereskan? Sudah beres. Hanya saja, sekarang saya harus memanggil Anda direktur atau ayah. Sisi, kamu sudah tahu. Ya, saya juga baru tahu barusan. Masalah sebesar ini, kenapa kalian semua menyembunyikannya dariku? Sisi, kami juga tidak sengaja membohongimu.
Semua karena Singhe. Dasar anak kurang ajar. Lihatlah menantuku ini. Kamu membuatnya menangis. Ngomong-ngomong, setidaknya itu menunjukkan saya bukan pria hidung belang kan? Saya dan Ibu Singhe itu sah di mata hukum. Apa ini saatnya membicarakan hal itu? Sisi. Kamu tidak marah, kan? Tidak, mana mungkin saya marah. Saya hanya merasa, saya sepertinya semakin tidak pantas untukmu. Tentu saja tidak. Sudah kukatakan. Saya akan selalu menjagamu seumur hidup. Sayang, kau ingin makan di restoran Michelin di kota ini. Aku bisa mengaturnya. Kenapa harus datang ke tempat makan sekumuh ini? Sudahlah, hentikan. Aku tahu kau kaya, tapi hari ini aku akan bertemu temanku. Jadi ikuti kebiasaanku. Ling, cepat duduk. Halo, aku teman Sisi. Aku suami Sisi. Aku tahu, kita sudah pernah bertemu di video. Dan masih setampan itu. Kenapa kau datang terlambat hari ini? Kau tidak tahu, perusahaan tempat kita bekerja sekarang, itu bekerja untuk Sheng Hua. Terutama bosku itu. Benar-benar menjengkelkan. Bosku ini, apa yang dia lakukan sampai kau sangat membencinya? Aduh, kau tidak tahu, rencana itu terus diubah, membuatku harus lembur sampai sekarang. Apalagi tempat kerja malamku sebelumnya, sepertinya juga dibuat bangkrut oleh Pak Fu itu. Menurutmu Pak Fu ini apakah dia membawa sial untukku, ya? Sayang, sepertinya kau perlu introspeksi diri. Kenapa suamimu yang harus introspeksi? Karena suamiku adalah CEO grup Sheng Hua, Fu Xinghe. Aduh, maaf ya, aku benar-benar tidak tahu. Sudahlah, aku yang menyuruhmu lembur. Kau menyemprotku dengan air. Kita anggap saja impas. Anda benar-benar tidak marah lagi? Mana berani aku? Kau adalah sahabat istriku. Baguslah kalau kau mengerti. Karena Anda bilang sudah impas, maka Anda tetap harus memenuhi janji dengan Sisi, ujian dari seorang sahabat. Ujian? Pelayan. Ujian apa? Sebanyak ini? Sisi, suamimu, jangan-jangan tidak sanggup ya? Siapa bilang aku tidak sanggup? Hanya minum-minum. Ayo. Minum, cepat, ayo. Bersulang. Ayo. Lanjut lagi. Bersulang. Aduh, tidak bisa minum tapi memaksakan diri. Ini kan menyangkut harga diri seorang pria. Kau ini, kenapa memaksakan kemampuan? Sebelumnya Ling Ling bekerja di tempat hiburan, jadi dia sudah terlatih sejak lama, mana bisa kau mengalahkannya? Kalau begitu, aku berkorban besar untukmu. Bagaimana kau akan Jangan seperti ini. Bisakah kamu mandi dulu? Seluruh tubuhmu bau alkohol. Aku melakukan semua ini hanya untukmu, bukan? Kamu mau mandi atau tidak? Ya. Sisi, aku sudah selesai mandi. Siapkan draft perjanjian perceraian untukku. Sisi. Dengarkan penjelasanku. Itu hanya kecelakaan. Katakan padaku, mengapa kamu tidak mau memberitahuku siapa dirimu sebenarnya? Aku akui, awalnya aku menikahimu.
agar kamu merasa tenang. Tapi aku tidak berpikir begitu lagi setelahnya. Lagi pula, saat itu aku tidak mengenalimu. Aku pikir kamu akan menipuku. Kamu pikir aku ini penipu? Kamu takut aku akan menempel pada... Kau pikir aku ini penipu? Takut aku akan menempel padamu selamanya ya? Kukukuk, mana mungkin. Sisi, percayalah padaku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Pantas saja kau tidak peduli sama sekali saat mendengar aku punya anak. Ternyata kau sudah lama bersiap untuk bercerai ya? Apakah aku punya anak atau tidak, semua itu tidak penting bagimu? Tentu saja tidak. Itu karena aku peduli padamu. Apapun yang terjadi di masa lalu, aku hanya ingin bersamamu. Lalu, apa maksud semua ini? Saat itu, aku pikir kau ingin. Pikir apa? Tidak bisa bicara kan? Keluar. Keluar. Sisi, buka pintunya ya. Sisi. Sisi. Singhe, kenapa kau tidur di sini? Nenek, Di mana Sisi? Sisi. Sisi. Apa ini? Baik-baik saja. Kok bisa cerai? Hah? Ada apa sebenarnya antara kau dan Sisi? Dalam 3 menit, aku harus tahu kemana. Aduh, Sisi, kamu kenapa hari ini? Kamu biasanya tidak pernah datang ke tempat seperti ini. Dulu itu dulu, sekarang sudah berbeda. Aku sudah bercerai sekarang. Tempat mana yang tidak bisa kukunjungi? Bercerai? Bagaimana ceritanya? Aku kasih tahu ya, Fu Xinghe ini, dia itu rendahan. Aduh, pelan-pelan minumnya. Pelan-pelan minumnya. Aduh. Jangan minum lagi ya. Coba ceritakan padaku bagaimana situasinya. Apa yang sudah Fu Xinghe lakukan padamu? Dia memecatku dari pekerjaan dan memutus bisnis keluarga Liu di kota Jiang. Xing bukan orang seperti itu. Apa kamu sudah melakukan sesuatu padanya? Aku. Semua yang kulakukan itu demi kebaikannya. Aku. Ada apa? Bukankah itu pelayan kecil itu? Tampaknya Li Bowen masih belum tahu kalau Ruan Sisi adalah istri Fu Xinghe. Tuan Li, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Bukankah kamu bilang di dunia ini tidak ada gadis yang tidak bisa kamu taklukkan? Aku bertaruh kamu tidak akan bisa menaklukkan gadis itu. Dia Benar. tidak mau bertaruh. Bukankah kamu bilang? Ya, aku memang bilang di kota Jiang ini. Tidak ada gadis yang tidak bisa kutaklukkan, tapi Tapi apa? aku hanya membual saja. Asal kamu bisa menaklukkan gadis itu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia tentang Fu Xinghe. Setuju. Ruan Sisi, oh Ruan Sisi, kamu membuatku malu karena ketahuan memakai barang palsu, dipermalukan di depan semua orang, dan membuatku diusir dari Shenghua. Kali ini, aku pasti akan membuatmu... Dua adik perempuan, apa kabar kalian? Pergi. Ada apa sih? Adik perempuanmu ini biasanya galak begini, ya? Tidak. Aku hanya galak pada pria tua. Maaf. Sahabatku hari ini agak kesal. Aku mengerti, para pria tua itu, mereka semua bodoh. Tapi adik, kamu tidak boleh menuduhku. Aku ini sesama perempuan. Hah? Sesama perempuan. Sesama perempuan? Aku hari ini juga disakiti oleh pria tua. Apa adik tidak mau minum bersamaku? Sesama perempuan. Ternyata kamu. Tidak apa-apa. Sesama perempuan itu bagus. Ayo bersulang. Ayo. Ayo, Teguk. ayo kita minum. Untuk sesama perempuan. Untuk sesama perempuan, agar gembira.
Nyonya muda sekarang tinggal di rumah temannya. Dia sepertinya tidak ingin bertemu dengan Anda sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Siapa yang menyuruhmu menyiapkan surat cerai? Anda yang menyuruh saya menyiapkan surat cerai. Aku menyuruhmu menyiapkan, lalu kamu menyiapkannya begitu saja. Apa kamu tidak punya pemikiran sendiri? Saya. Ada apa? Suasana hati sedang buruk. Pergi keluar untuk bersenang-senang, menghibur diri. Coba tebak siapa yang aku temui. Siapapun yang kamu temui bukan urusanku. Jangan sampai kamu menyesal kalau tidak datang. Aduh, ayo ikut bermain, cepat. Dan main bersama. Ayo. Sudah ku bilang aku tidak akan pergi. Pak Fu, saya melihat sendiri Ruan Sisi dan Tuan Li mabuk masuk ke ruang VIP hotel bersama. Mereka bahkan bilang akan bermain kartu bersama. Pak Fu, Anda akhirnya datang juga. Ruan Sisi, wanita tak tahu malu itu. Dia berani-beraninya menggoda teman Anda. Aku tidak memukul wanita. Tapi jika kau berani memfitnah Sisi lagi, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Buka pintunya. Buka pintunya. Bukankah kau bilang tidak akan datang? Siapa itu? Masuk. Aku beritahu ya. Kali ini aku bertemu dengan seseorang yang kau incar waktu itu, pelayan kecil itu. Sangat menyenangkan. Ayo, kita pergi bersama. Katakan, apa yang kau lakukan padanya? Hei, kenapa kau seperti ini? Aku memanggilmu ke sini, tapi kau tidak mau datang. Sebaiknya kau tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, persahabatan di antara kita selesai. Kenapa kau marah-marah? Apa kau sedang datang bulan? Pak Fu, lihat. Kalian menanyai saya. Kami sedang main kartu di sini. Kalau kamu datang lebih awal, kamu tidak akan kalah sebanyak ini. Bukankah dia yang kalah di putaran sebelumnya? Cepat coret mukanya, jangan curang ya. Kalau orang tidak tahu, mereka akan berpikir kita sedang melakukan apa saja. Saya datang untuk... Sudah. Melihat kamu tadi, orang yang tidak tahu pasti mengira kamu datang untuk memergoki perselingkuhan. Fu Xinghe, kamu menganggap saya orang macam apa? Saya adalah istrinya. Kenapa? Kamu tidak berani bertanggung jawab lagi? Tidak. Saya benar-benar khawatir tentang kamu. Jangan gunakan kekhawatiran untuk menutupi fakta bahwa kamu mencurigai saya. Ada apa ini? Urusan suami istri, jangan ikut campur. Apa? Suami istri? Hei Fu, saya menganggap kamu saudara, tapi kamu menganggap saya perusak rumah tangga. Kamu tidak hanya meragukan karakter saya, kamu juga meragukan selera saya. Diam. Kau juga diam. Kau masih melotot padaku. Bukan, kau harus mengerti situasinya. Kau pihak yang bersalah. Aku mendukung adikku. Sayang, aku salah. Kau memanggil siapa sayang? Kita sudah bercerai. Aku tidak setuju. Perjanjian cerai, itu kau yang menyiapkannya. Aku tidak peduli. Aku menyesal. Aku tetap tidak setuju. Penolakan tidak berlaku. Sisi. Sudah, Sisi. Kau masih marah ya? Kau tidak sungguh-sungguh ingin bercerai dengannya, kan? Dia yang mau menikahiku, dia juga yang mau bercerai. Kenapa semua yang dia katakan harus benar? Apalagi dia merahasiakannya dariku selama ini. Dia takut aku tahu, lalu mengganggunya. Dia terlalu meremehkanku, ya? Sudah. Jangan sedih lagi, ya. Lihat, hari ini cuacanya sangat bagus. Kita ajak Yuan Bao keluar berjemur. Ayo, Yuan Bao. Kau yakin ini perumahannya? Nah, apakah ini tempatnya? Aku sudah mencari tahu. Anak nakal bernama Ruan Sisi itu. Dia menitipkan anak itu pada temannya di sini. Ini dia tempatnya. Baik. Kalau begitu, kita akan merebut anaknya dengan Fu Xinghe. Aku tidak khawatir dia tidak akan menuruti kemauanku.
Mereka keluar. Sisi, Kenapa dia datang? Kenapa kamu datang? Datang lagi untuk memergoki perselingkuhan ya? Di depan umum, di siang bolong begini, sayangnya sepertinya Anda akan kecewa. jangan bicara begitu ya. Aku tahu kemarin aku yang salah. Aku sudah menyuruh orang untuk mengusir Liu Yue keluar dari kota Jiang. Ini urusan kita berdua. Kamu tidak mempercayaiku. Itu faktanya. Ling Ling, ayo kita pergi. Hei, Sisi. Jangan marah lagi. Pulang bersamaku ya. Aduh, lepaskan aku. Sisi, aku sungguh. Aku Kamu mau tahu. apa? Aku salah. Lepaskan dia. Di siang bolong begini, kamu berani menindas gadis muda ya? Kamu tidak tahu malu. Benar, apa kamu pikir warga kompleks kami gampang ditindas? Wajahnya sih lumayan bagus, ternyata melakukan hal seperti ini. Paman, Bibi. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku. Nak, jangan takut ya. Apa dia mengganggumu? Jangan takut, Bibi akan membelamu. Dia. Kami suami istri. Hah? Aku suaminya. Benar. Kami punya akta nikah. Ternyata benar-benar suami istri ya. Dek, kakak ini sudah berpengalaman. Cowok ini, lihat saja sudah tahu di energi. Seperti kata pepatah, pertengkaran suami istri, bertengkar di kepala ranjang, berbaikan di kaki ranjang, kan? Setelah tidur sebentar, semuanya akan baik-baik saja. Hei, berhenti. Mau apa kau? Jangan bergerak. Hei, apa yang kau lakukan? Berhenti. Hei, kau berani mencuri anjing. Anjing apa? Aku bilang di kompleks kita akhir-akhir ini sering kehilangan anjing. Kaulah pencuri anjing itu kan? Aku tidak, aku sama sekali bukan pencuri anjing. Ya, aku salah. Ini semua hanya salah paham. Sisi, kenapa kau menyimpan anjing di kereta bayi kau? Jangan-jangan kau mau menculik bayi juga. Kau peduli kami pakai kereta apa? Dasar pencuri anjing yang tak tahu malu. Dia mungkin mengira di dalam kereta itu ada anakku, lalu menculiknya untuk memeras aku. Aku bukan pencuri anjing. Kalau kau tidak percaya, tanya Sisi, tanyakan padanya. Katakan sesuatu. Dia tidak hanya mencuri anjing, dia juga menyiksa anjing. Kau juga menyiksa anjing. Berani-beraninya menyiksa anjing. Aku tidak. Beraninya kau datang ke kompleks kami dan menyiksa anjing. Kau sudah tidak ingin hidup lagi ya? Aku tidak mencuri anjing, tidak menyiksa anjing. Menyiksa anjing? Sepertinya kau memang tidak ingin hidup lagi. Jangan pukul. Aku tidak mencuri anjing. Ibu, tolong aku, Bu. Kenapa? Kalian bersekongkol. Tidak. Aku tidak mengenalnya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ayo, Oke, bawa dia sudah. ke kantor polisi. Istriku. Lihat, aku menyelamatkan anak kita. Bisakah kau memaafkanku? Omong kosong apa yang kau katakan? Siapa yang punya anak denganmu? Sepertinya, istriku masih menganggap aku kurang berusaha ya. Kalian berdua sudah berbaikan begitu saja? Sisi, apa kau akan pulang untuk... Lepaskan aku. Pelan-pelan. Aduh, Sisi, maafkan aku. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Sisi, aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi ya. Sisi, sayang. Sisi, sayang, Aduh. sayang. Jangan bercanda. Hei. Beritahu Tuan Jin. Sheng Hua tidak kekurangan satu rekan kerja sama ini. Dia jelas begitu dingin, begitu berwibawa. Tetapi di depanku dia begitu berhati-hati. Apa aku benar-benar salah menilainya? Baik, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Ada apa? Apa menurutmu suamimu ini tampan? Dasar tak tahu malu. Itu. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Tapi itu tergantung pada perilakumu. Aku akan memberimu masa percobaan. Kenapa masih ada masa? Sisi, apa kamu berencana untuk tinggal di sini terus dan tidak kembali pada Fusinghe? Tidak, aku hanya berencana memberinya masa percobaan. Oh, Ruan Sisi, Ling Ling, kenapa kamu ada di sini? Limei,
Apa kamu pantas tinggal di kompleks perumahan ini? Bukan begitu, Li Mei. Kebiasaan mulut busukmu itu belum juga berubah setelah bertahun-tahun. Tidak dihajar sampai mati, sungguh Tuhan masih berbaik hati padamu. Kamu bahkan seorang pecundang yang tidak lulus ujian masuk universitas, kamu masih... Justru kamu yang pecundang kan? Karena koneksi ayahmu baru bisa masuk universitas abal-abal. Hanya tahu meminta uang orang tua. Memangnya kenapa? Lagi pula aku tidak perlu mencari uang sendiri. Selain itu, begitu aku lulus, aku akan langsung dijodohkan dengan orang kaya. Tidak seperti kalian, yang harus bekerja keras untuk hidup. Oh, jadi harus menunggu lulus, baru dijodohkan dengan orang kaya? Tidak seperti sisi kami, sudah bisa mandiri dan mencapai kebebasan finansial ho, dan juga dia sudah menikah dengan suami yang kaya dan tampan. Apa yang dia bualkan? Mana mungkin? Ling, kamu tidak perlu menceritakan ini padanya. Ayo pergi. Tunggu, sudah selesai membual dan mau pergi begitu saja? Memangnya kamu mau apa lagi? Lusa ada reuni sekolah. Kalau kamu benar-benar punya suami kaya, bawalah dia ke sana untuk kami lihat. Kau pantas bertemu dengannya. Apakah kamu pantas bertemu dengannya? Setelah kebohonganmu terungkap, kamu mau pergi? Bukankah kamu selalu mengatakan sebelumnya bahwa ayahmu mengajarimu untuk menjadi orang yang jujur, Kalau kamu begini, setiap hari berbicara omong kosong di luar, jika ayahmu tahu, bukankah dia akan bangkit lagi karena marah? Baiklah, mari kita bertemu. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus menggonggong. Jika aku berhasil melakukannya, kamu yang harus merangkak di lantai seperti anjing. Kenapa harus begitu? Tidak berani ya? Siapa bilang tidak berani? Merangkak ya merangkak. Ruan Sisi, pasti sedang berbohong. Kamu pasti akan kalah. Proyek kerja sama dengan pihak Mingda sudah ditetapkan lusa sore. Kamu tidak tahu malu. Gedung cabang Kota Hai akan segera selesai dibangun. Aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Tetapi itu tetap tergantung pada kinerjamu. Aku akan memberimu masa percobaan. Proyek di Kota Bay saat ini masih dalam masa percobaan. Masa percobaan? Kenapa ada masa percobaan? Bagaimana bisa masih ada masa percobaan? Pak Fu, Anda baik-baik saja. Sampai mana tadi Tadi kamu bilang sampai mana? Masa percobaan. Ya, masa percobaan. Aku paling malas dengar 3 kata itu sekarang. Pak Fu, Anda pasti sedang memikirkan nyonya muda lagi, ya? Aku tidak tahu kapan Sisi bisa benar-benar berbaikan denganku. Jika Anda ingin nyonya muda benar-benar memaafkan Anda, aku punya satu cara. Dijamin nyonya muda akan berubah pikiran. Cara apa? Halo? Nona Ruan, Pak Fu masuk rumah sakit. Apa? Fu Xinghe masuk rumah sakit? Aduh, aku datang. Hei Sisi, kamu mau kemana? Nah, apakah kamu bisa membujuk menantu perempuan kita untuk kembali? Semuanya tergantung padamu. Benar, sebentar lagi. Kamu harus berakting sedikit meyakinkan. Apa ini benar-benar berhasil? Tentu saja, Pak Fu. Percayalah padaku, ini pasti benar. Meskipun aku belum pernah berpacaran. Kamu belum pernah pacaran? Tapi aku sudah menonton drama pendek. Di drama pendek semuanya memakai trik ini. Entah pemeran utama pria sakit dan dirawat di rumah sakit untuk membuat pemeran utama wanita kasihan. Atau kita atur penculikan dirimu, kamu melindungi pemeran utama wanita dari pisau. Berbaring di ranjang, atau melindungi dari pisau, pilih yang mana? Kalau begitu lebih baik aku berbaring di ranjang saja. Mereka datang. Ayah, ibu, ada apa dengan Xinghe? Xinghe, dia. Sebenarnya ada apa? Kecelakaan mobil. Jatuh ke air. Mobil. Pak Fu, dia, sore hari, dia tiba-tiba bilang ingin mencarimu. Katanya dia harus membawamu kembali. Tapi di jalan, dia mengalami kecelakaan mobil. Mobil dan orangnya menabrak dan jatuh ke dalam air. Apa? Xinghe. Lalu, apa kata dokter? Dokter bilang dia tidak tertolong. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sisi, kami benar-benar menyukaimu. Tetapi sekarang Xinghe sudah begini, kami sungguh tidak bisa menahanmu lagi. Aku tidak akan meninggalkan Xinghe. Sejak ayahku meninggal, dia adalah orang terbaik bagiku.
Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Sisi, kamu tidak usah terlalu sedih. Meskipun Singhe sudah tiada, kami tetap mendukungmu untuk mencari kebahagiaan lain. Ibu, saya rasa apa yang ibu katakan benar. Saya masih muda. Pasti nanti akan bertemu dengan orang yang lebih baik dari Singhe yang mengejar saya. Oh, Sisi, itu. Paman, Paman. jujur saja, saya akan berterus terang kepada kalian. Beberapa hari yang lalu, saya dan Singhe sudah menandatangani perjanjian perceraian. Perjanjian perceraian. Tentang masalah ini, Sekretaris Lu juga tahu, bahkan Singhe secara khusus meminta Sekretaris Lu untuk menyiapkannya. Apa? Ah, tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini perintah dari Pak Fu. Saya hanyalah seorang bawahan. Dasar bocah nakal. Dia menyuruhmu membuat, lalu kamu buat saja begitu. Apa kamu tidak punya pikiran sendiri? Saya. Jadi, urusan pemakaman Singhe, saya rasa tidak pantas lagi bagi saya untuk mengurusnya. Tetapi jika ada yang perlu bantuan saya pasti akan membantu. Saya pergi dulu. Kamu berhenti di sana. Perceraian apa? Aku tidak setuju. Ruan Sisi, kamu masih mau mencari pria lain. Mimpi seumur hidup ini tidak akan mungkin. Di kehidupan selanjutnya juga tidak mungkin. Wah, Pak Fu. Ini seperti hidup kembali dari kematian ya. Sisi, maaf. Saya minta maaf. Singhe, kamu sudah keterlaluan. Kenapa kamu bisa membohongi Sisi? Aku. Iya benar. Laki-laki yang membohongi wanita itu sama sekali bukan laki-laki. Kau membuat ayahmu ini benar-benar ketakutan. Kupikir sesuatu benar-benar terjadi padamu. Aku sampai ketakutan hingga penyakit jantungku kambuh. Benar. Kepalaku sakit karena ulahmu. Itu pinggang. Maaf, kepalaku. Sakitnya sudah tak tertahankan lagi. Sakit kepala dan sakit jantung itu masalah besar. Kita harus segera mencari dokter. Saya akan antar kalian berdua. Betul. Ayo, sampai jumpa lagi nanti. Cepat pergi. Hei kalian. Fu Singhe, Ya, kamu membohongiku lagi. aduh, maafkan aku. Apa kamu tidak tahu? Apa kamu tidak tahu bahwa ayahku memang seperti itu, bisa pergi kapan saja? Makanya aku sangat ketakutan. Apa kamu tidak tahu? Aku benar-benar takut. Maaf ya, istriku. Aku janji tidak akan membohongimu lagi. Baguslah, semuanya baik. Lusa aku harus keluar negeri untuk urusan bisnis. Mungkin kembali dalam waktu seminggu. Kamu tunggu aku di rumah ya. Dia harus keluar negeri. Pekerjaan memang lebih penting. Aku tidak boleh mengganggunya. Ada apa? Tidak apa-apa, pergilah dengan tenang. Aku akan menunggumu kembali di rumah. Baiklah. Sisi, kalau Pak Fu sedang dinas di luar kota, kita tidak harus datang kok. Kalau tidak datang, bukankah itu namanya kabur dari medan perang? Tapi sekarang kamu datang sendirian. Kita tetap kalah kan? Itu lebih baik daripada menjadi seorang desertir. Ayo. Wah, ini dia nyonya miliarder kita. Mana suamimu? Bukankah kamu bilang akan membawa suami miliardermu itu bersama? Teman-teman semua sudah menunggu loh. Ruan Sisi, mana suamimu? Tunjukkan kepada kami. Kenapa? Jangan-jangan dia meremehkan kita yang miskin? Makanya dia tidak mau bertemu dengan kita, ya? Suamiku sedang dalam perjalanan bisnis. Oh, sedang dalam perjalanan bisnis. Alasan yang sangat payah. Bisa-bisanya kamu mengatakannya. Benar sekali. Kenapa kamu tidak bilang dia sedang menghadiri pemakaman saja? Kenapa kamu bicara begitu? Suami Sisi tidak sesenggang kalian. Ruan Sisi, sesuai dengan taruhan kita, bukankah sekarang kamu harus menirukan Menggonggong seperti anjing. Menggonggong seperti anjing. Betul. Menggonggong seperti anjing. Cepat Gonggong. lakukan. Gonggong. Menggonggong seperti anjing. Sudah. Jangan berlebihan. Jangan mempersulit teman lama kita. Wang Xiang, dulu kau memang suka pada Ruan Sisi, tapi dia menolakmu dengan alasan ingin belajar. Kenapa sekarang kau merasa kesempatanmu sudah tiba? Kalau kau bersikeras mengatakan itu, jika aku menyangkalnya, bukankah aku tidak menghormati Sisi? Sisi, kita semua sudah kuliah sekarang. Kau pasti tahu betapa pentingnya sumber daya sosial, bukan? Asal kau mau jadi pacarku, aku bisa meminta ayahku untuk mengatur agar kau pergi ke grup Shenghua untuk magang di salah satu anak perusahaannya. Bagaimana? Shenghua, ayahmu ternyata punya koneksi di Shenghua. Ayahku bekerja di Shenghua. Wang Xiang, sejak kapan keluargamu sekuat ini? Benar.
Shenghua adalah perusahaan terbesar di kota Jiang. Ruan Sisi, kau benar-benar beruntung besar. Tidak perlu. Aku sudah magang di Shenghua. Lagi pula aku sudah punya suami. Kau punya suami? Di mana suamimu? Jangan-jangan kau berbohong hanya untuk menggertak dan menjaga gengsi? Sisi tidak bohong, suaminya itu adalah... Ruan Sisi, jangan sampai demi gengsi kau melewatkan kesempatan sebaik ini. Kau bilang kau magang di Shenghua. Memang Shenghua itu tempat apa? Apa siapa saja bisa masuk begitu? Percaya atau tidak, aku juga tidak perlu menjelaskan kepada kalian. Ruan Sisi, kebohonganmu sekarang benar-benar semakin lama semakin tidak masuk akal. Ruan Sisi, kau belum lulus kuliah. Bagaimana mungkin kau sudah menikah? Oh, aku tahu. Pasti kau merasa malu. Tapi kau harus memikirkannya baik-baik. Mana yang lebih penting, harga dirimu atau masa depanmu? Masa depanku, sepertinya aku tidak butuh kau untuk ikut campur ya. Meskipun aku masih muda, aku sudah dewasa. Lagi pula suamiku sangat hebat. Kau jauh kalah darinya. Kau ini sama sekali, benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya. Sisi, aku benar-benar ingin membantumu. Tetapi, jika kau bersikeras mengatakan hal itu, kalau begitu, tepati janji dan tirukan gonggongan anjing. Tirukan, 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 tirukan. Suami Sisi, hanya saja dia ada urusan mendadak dan tidak bisa datang. Lain kali dia pasti akan membawa suaminya ke sini. Jangan banyak bicara, tirukan gonggongan anjing. Siapa yang berani menyuruh istriku menirukan gonggongan anjing? Maafkan aku sayang, aku terlambat. Katanya mau dinas seminggu, baru kembali? Tidak ada yang lebih penting daripada istriku. Dasar bodoh. Lain kali kalau ada apa-apa, kau harus memberitahuku. Aku ini suamimu. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Baiklah, Li Mei, suami Sisi yang kaya sudah datang. Bukankah sekarang giliranmu yang merangkak seperti anjing? Dia bilang dia orang kaya. Lalu dia benar-benar orang kaya. Siapa yang tahu siapa dia? Oh, aku tahu. Dia adalah CEO dari grup Shenghua. Dia adalah CEO dari grup Shenghua, Fu Xingge. Ruan Sisi menikah dengan Fu Xinghe. Berarti Ruan Sisi akan menjadi nyonya besar Shenghua? Li Mei, bukankah seharusnya kau menepati janjimu? Tadi sebelum suamiku datang, aku juga tidak menirukan gonggongan anjing. Taruhan ini sangatlah tidak penting. Sudahlah. Sayang, ayo kita pergi. Istriku sungguh berhati besar. Dia tidak melihatku. Dia tidak melihatku. Ayahmu bekerja di Shenghua, kan? Aku akan menugaskan seseorang untuk melakukan penyelidikan terhadap pekerjaan ayahmu. Habislah aku. Kenapa kau membawaku ke sini? Kau tidak ingat ini di mana? Dasar tidak berperasaan. Ini adalah tempat kita pertama kali bertemu. Oh. Lalu, kenapa kau membawaku ke sini? Aku ingin memberikan upacara lamaran sebagai kompensasi untukmu. Sisi, maukah kau menikah denganku? Aku? Kenapa? Aku melamarmu membuatmu ingin muntah, ya? Jangan-jangan kau hamil. Apa yang kau lakukan? Cincinnya belum kupakai. Pakai di rumah saja. Kita ke dokter dulu.